Shalom anak-anak muda, apa kabar semuanya? Kakak berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan pastinya kita semua sehat selalu. Nah, hari ini hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena kakak percaya Tuhan akan melawat kita semua melalui firman-Nya. Dan kakak percaya setiap firman yang ditabur pada hari ini akan bertumbuh dalam hati kalian anak-anak muda, hati yang subur. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kakak ajak kita semua untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menjagai kami, bahkan Tuhan telah melindungi kami, dan Tuhan telah memberikan kesehatan buat kami semua. Tuhan Yesus, kami percaya kalau hari ini Tuhan akan melawat kami, Tuhan akan berbicara melalui firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, juga urapi kami semua yang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya juga Tuhan, Tuhan hadir dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik, sekali lagi shalom anak-anak muda. Apa kabar semuanya? Pastinya kita semua dalam keadaan yang semangat ya. Nah, hari ini kakak akan bawa satu firman Tuhan yang bertemakan tentang kasih. Nah, dalam berapa hari lagi mungkin kita semua akan merayakan Valentine ya. Valentine juga berbicara tentang kasih. Nah, hari ini kakak juga akan berbicara tentang kasih. Nah, anak-anak muda, mungkin kalian pernah dengar kata-kata ini. Sebelumnya kakak mau tanya sama kalian yang ada di rumah, yang ada di tempat dimanapun kalian berada saat ini, pernah dengar kata-kata ini gak nih? Yaitu kata-kata bucin. Apa? Yes, kata-kata ini namanya adalah bucin. Nah, pasti dong pernah dengar ya. Mungkin pernah dengar dari temannya, pernah dengar dari sosial media, pernah dengar dari mana-mana kata-kata itu ya. Karena kata-kata itu kata-kata gaul banget ya. Bucin. Apa sih bucin? Nah, bucin itu adalah singkatan dari budak cinta. Apa? Budak cinta. Ya, budak cinta. Jadi, seseorang itu bisa diperbudak karena cinta. Nah, bucin kakak selidiki lagi ya di Google ya. Bucin itu artinya cinta tanpa logika. Apa? Cinta tanpa logika. Jadi budak cinta yang mencintai seseorang tanpa logika. Kalau lengkapnya seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang teman kita bucin, lu bucin banget sih, lu bucin banget, berarti dia itu cinta tanpa logika. Ya. Sehingga apa yang terjadi kalau seseorang bucin dan diteruskan, nggak pakai logika, akhirnya yang terjadi apa? Dia mengalami relationship yang toxic. Ya, toxic relationship. Apa itu toxic relationship? Artinya adalah suatu pergaulan, suatu hubungan yang pasti nggak baik ya, yang seperti racun. Kalian tahu sendiri kalau racun itu kita makan, lama-lama kita apa? Kita bisa mati. Nah, tentunya kakak juga dulu pernah tuh ya mengalami punya teman yang toksik banget ya. Bisa tahu dari mana dia toksik apa enggak? Kelihatan banget dari ngobrolannya sehari-hari ya, dari pikirannya ya, pikirannya tuh pikiran-pikiran jorok terus tuh teman-teman kakak ya. Apalagi perkataannya tuh kalau ngomong sama orang tuh perkataan animal keluar semua. Nah, itu teman-teman yang toksik. Nah, bicara kembali lagi tentang bucin. Nah, bucin ya. Nah, bucin itu kan budak cinta ya. Jadi dia pasti tuh mengagumi seseorang, mengagumi seorang idola. Nah, siapa yang di sini mungkin punya idola? Nah, mungkin ya yang di sini punya idola apa nih? Contohnya idola-idola. Oh, yang lagi nge-trend sekarang ya, lagi hit sekarang apa tuh? Misal K-pop tuh, idola-idola K-pop ya. Ada mungkin grup-grup band, boy band, girl band ya. Kayaknya kalau dengar K-pop tuh pada histeris semuanya. Kenapa? Karena mereka punya idola masing-masing. Anak-anak muda tuh ya. Ada yang idolain ini, ada yang idolain ini, ada yang idolain ini. Wah, kalau idolanya sampai datang tuh, wah histeris banget. Nah, apa yang terjadi tuh?
saat mereka tuh kayaknya udah mulai bucin tuh sama idola-idola mereka. Nah, misalnya ada suatu grup yang datang ke Jakarta, idola dia. Wah, bucinnya dia ya. Lalu apa yang terjadi? Wah, dia tuh rela-relain tuh ya demi idolanya, bucin banget. Dia ngapain? Dia nonton konsernya. Ngapain lagi? Beli merchandise-nya. Wah, apalagi yang lebih ekstrim, misalnya idolanya tuh pengen apa, dibeliin makanan, dibeliin ini, saking bucinnya tuh ya. Sampai kalau sampai nih idolanya itu lagi buat sesuatu yang kurang baik, itu dibela-belain tuh sama penggemar-penggemarnya atau sama bucin-bucinnya semuanya. Nah, anak-anak muda, tahu gak kalian sebenarnya arti kata idola itu apa? Nah, coba kalian search deh di Google. Idola itu atau idol itu arti katanya awalnya adalah berhala. Apa? Yes, coba kalian search idol atau idola. Itu arti katanya adalah berhala. Nah, Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, Tuhan paling gak suka sama yang namanya berhala. Nah, apa sih yang bisa membuat kita jadi berhala? Kenapa itu jadi berhala? Nah, hari ini kakak mau cerita sama kalian tentang suatu kisah yang ada di Alkitab, yang dimana membuat hati Tuhan menjadi sedih, Tuhan jadi marah juga ya. Kenapa? Karena sebuah bangsa, mereka tuh punya idola. Mereka punya idola yang lain selain Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan. Kalian buka Alkitab kalian masing-masing di rumah ya. Kita buka firman Tuhan. Mari kita buka di Keluaran 32 ayat 1 sampai 10. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat kedua, lalu berkatalah Harun pada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Jadi anak-anak muda, waktu itu Musa lagi naik ke Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kisahnya adalah Tuhan menurunkan 10 perintah Tuhan. Tapi karena bangsa Israel melihat Musa itu nggak turun-turun, malah mereka tuh bilang ke Harun, untuk apa? Untuk membuatkan Allah lain. Mereka takut kalau Musa itu gak turun atau meninggalkan mereka. Jadi apa yang terjadi? Mereka mengumpulkan itu tuh anting-anting emas, semuanya dikumpulkan jadi satu. Lalu apa yang terjadi? Ayat keempat bilang begini, "Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir.' Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, 'Besok hari raya bagi Tuhan.'" Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ayat ke-6 berkata begini, "Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria." Lalu apa yang terjadi anak-anak muda? Ayat ke-7 bilang begini, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya.'" Ayat ke-8 bilang begini, "Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepada mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.'" Nah, anak-anak muda, apa yang terjadi? Mereka
menyembah, mereka mengagungkan, mereka apalagi mereka meninggikan berhala mereka, yaitu apa? Anak lembu tuangan yang baru dibuat dari pahat. Dibuat oleh siapa? Oleh Harun sendiri. Dia buat, lalu apa? Dibilang sembahlah ini anak lembu tuangan. Apa yang terjadi waktu manusia, bangsa Israel ini, bangsa pilihan Tuhan, membuat suatu berhala? Apa yang terjadi? Tuhan sedih dan Tuhan marah. Nah, anak-anak muda, siapakah idola kita saat ini? Siapakah idolmu? Ingat ya, idol artinya itu berhala. Nah, apa yang terjadi kalau kita tuh memberhalakan seseorang, manusia? Nah, mungkin kalau yang cewek-cewek kan biasanya bilangnya apa idolnya apa? Oh, girl band, K-pop kayak gitu ya. Tapi cowok-cowok juga bisa punya idol. Iya, betul. Yang cowok-cowok bisa punya berhala juga. Apa itu cowok-cowoknya berhalanya? Itu apa tuh? Biasanya sih kakak tahu, biasa mereka suka tertarik banget yang namanya game. Wah iya, game itu bisa bikin kita jadi berhala juga loh. Apa yang terjadi waktu seseorang sudah main game sampai dia lupa waktu, nggak pakai logika lagi, jadi bucinnya game, lalu apa yang terjadi? Jadi toksik juga. Apa yang terjadi? Mereka sudah lupa belajar, lupa yang lain, mereka kerjanya main game aja, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Ya, game itu bisa membuat seseorang juga jadi toksik juga ya pastinya ya. Apa yang terjadi kalau seseorang itu main game tuh sampai lupa waktu? Kadang-kadang malah dia main game tuh malam sampai pagi. Udah itu dia ngantuk baru dia tidur ya. Terus kadang-kadang waktu-waktunya itu dibuang percuma karena dia bermain game. Nah, itu yang terjadi saat seseorang menjadikan sesuatu itu menjadi berhala. Nah, teman-teman, anak-anak muda, apa yang terjadi waktu kisah bangsa Israel ini kita dengar? Itu apa yang terjadi? Mereka itu membuat suatu anak lembu tuangan. Mereka seperti apa? Aku ingin menggantikan Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dia ingin menggantikan Allah mereka dengan anak lembu tuangan yang baru dibuat saat itu juga. Bayangin ya, bagaimana Tuhan tuh gak sedih, gak marah melihat itu. Nah, Tuhan juga seperti itu sama kita semua manusia. Nah, Tuhan mau kita itu, hati kita tetap belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia sama Tuhan. Tuhan mau kita itu semua manusia itu apa? Glorify God, mengagungkan Tuhan. Nah, apa yang terjadi kalau kita itu membuat Tuhan marah, Tuhan sedih? Kita seperti mengagungkan orang lain, kita seperti mengidolakan orang lain, sehingga kita menjadikan seseorang itu menjadi berhala. Maka yang terjadi pasti Tuhan sedih dan Tuhan pastinya marah sama kita. Nah, anak-anak muda, hari ini temanya adalah tentang kasih. Bagaimana kasih kita sama Tuhan akhir-akhir ini? Bagaimana kasih kalian sama Tuhan akhir-akhir ini? Apakah kasih kita mulai berkurang sama Tuhan? Atau kalau kasih kita itu mulai apa ya? Mulai luntur sama Tuhan. Kita mulai menjadikan hal-hal yang lain lebih utama dibandingkan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saat teduh kalian saat ini? Bagaimana dengan doa kalian saat-saat ini? Apakah mulai bolong-bolong? Atau kalian mudah mungkin nggak berdoa lagi? Atau kalian saat ini masih tetap on fire, tetap semangat mencari Tuhan? Anak-anak muda, jangan jadikan sesuatu di luar Tuhan jadi berhala kalian. Nah, kita baca lagi satu firman Tuhan ya. Mari kita buka di Matius 22 ayat ke-37 sampai ke-40. Oke, kita buka di Matius 22 ayat ke-37 sampai ke-40. Ini adalah pesan Tuhan buat kita pada hari ini. Yaitu apa? Firman Tuhan berkata seperti ini, anak-anak muda. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kakak ulang ya. Tuhan mau kita, apa yang kita lakukan anak-anak muda hari-hari ini, yaitu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jadi anak-anak muda yang Tuhan mau kepada kita, kepada kakak juga pastinya, hari-hari terakhir ini adalah Tuhan mau kita tetap mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhannya? Tuhan bilang begini di ayat ke-37, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat ini nggak bilang begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan setengah hatimu, atau sepertiga hatimu, sepertiga jiwamu, seperempat akal budimu. Nggak seperti itu anak-anak muda. Tapi Tuhan bilang begini, Tuhan mau kita melakukan ini dengan segenap hati kita. Apa itu segenap? Itu apa? Dengan seluruh upaya kita, dengan kesungguh-sungguhan kita. Beda banget loh kalau orang melakukan sesuatu dengan segenap hati dan mereka melakukan dengan malas-malesan. Ya, pasti beda banget ya saat seseorang tuh melakukan sesuatu dengan segenap hatinya atau dengan setengah hatinya. Kalau seorang melakukan sesuatu itu dengan setengah hati, kelihatan banget pasti dia malas-malesan ya. Kalau disuruh juga mau nggak mau kayak gitu ya. Tapi yang Tuhan mau sama kita anak-anak muda adalah Tuhan mau kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Apalagi firman Tuhan bilang apa? Dengan apa? Dengan segenap akal budi kita. Jadi Tuhan tuh mau kita melakukan hati itu, mengasihi Tuhan tuh dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, segenap jiwa kita, bukan dengan setengah hati anak-anak muda. Nah, jangan sampai kita itu lebih mengidolakan seseorang. Jangan sampai kita menjadikan sesuatu itu berhala dibanding kita mengasihi Tuhan. Hari-hari ini mari kita cek kembali bagaimana kasih kita sama Tuhan, bagaimana cinta kita sama Tuhan Yesus. Bukankah Dia yang sudah terlalu banyak memberkati kita, terlalu banyak menolong kita, bahkan Dia sudah berkorban untuk kalian anak-anak muda. Bagaimana kasih kamu kepada Tuhan hari-hari ini? Mari kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan. Mari kita kembali lagi kepada kasih kita yang mula-mula. Kita buang semua berhala-berhala kita dan kita kembali kepada kasih kita yang semula, yaitu cinta kita sama Tuhan Yesus. Kakak berdoa semoga setelah kalian mendengarkan tayangan ini, kita sama-sama kembali diingatkan tentang kasih kita sama Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah untuk memuliakan Tuhan. Mari kita setia sama Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita. Dan jangan lupa teman-teman, Tuhan bilang begini, saat kita bisa mengasihi Tuhan, dan kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Nah, oleh karena itu, kalau kalian mungkin lagi benci sama teman kalian, lagi benci sama seseorang, lagi dendam sama seseorang, Tuhan bilang, ampuni dia. Kau harus belajar mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi Tuhan. Tuhan bilang begini, kalau engkau bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kau benci sama seseorang atau sesamamu manusia, Tuhan bilang kamu gak mengasihi aku. Kenapa? Karena waktu kita bisa mengasihi Tuhan, Tuhan kasih kita hati yang penuh dengan kasih, pasti kita juga bisa belajar mengasihi sesama kita manusia. Karena itu sama pentingnya. Oke? Kita sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita renungkan kembali apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hati kita. Buang semua idola-idola yang menjadikan kita berhala. Buang semua toxic relationship. Kita nggak mau lagi tuh ketemu sama orang-orang yang bikin toxic. Tapi kita gantikan dengan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita banyak membangun diri kita masing-masing anak-anak muda. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kita harus banyak ketemu Tuhan Yesus. Kakak berdoa buat kalian semuanya, biar kita semuanya punya kasih yang penuh melimpah. Kasih kita penuh sama Tuhan. Dan akhir kata, mari kita terus setia sama Tuhan sampai Tuhan menjemput kita kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Dan kami percaya Tuhan juga mau kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami. Dan Tuhan juga mau kami belajar mengasihi sesama kami manusia.
Kami mau menyingkirkan Tuhan semua berhala-berhala kami. Kami mau kembali lagi kepada kasih-Mu yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi hamba percaya Engkau nggak selesai melawat setiap anak-anak muda di tempatnya masing-masing. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, biar Tuhan menjamah, Tuhan melawat. Kalau ada kami yang saat ini sedang membutuhkan kasih-Mu, Tuhan berikan kasih-Mu kepada kami semua. Kalau ada saat ini anak-anak muda yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu untuk kami semua. Kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan untuk kakak sharing hari ini. Kakak berdoa semoga kita semua tetap menjaga kesehatan kita semuanya baik-baik saja, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.